Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bersama Ibu Sahira Maharani. Kali ini, Ibu akan membahas tentang materi jaringan hewan. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah jaringan hewan sama dengan jaringan pada tumbuhan? Jadi, jaringan tumbuhan terdiri atas sel-sel hidup dan tidak hidup, sementara jaringan hewan hanya terdiri atas sel-sel hidup. Berbeda dengan jaringan tumbuhan, jaringan hewan tidak sekeras jaringan tumbuhan. Hal ini karena sel penyusun jaringan hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga apabila disentuh tidak sekeras pohon atau tumbuhan. Seperti biasa, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mendeskripsikan pengertian jaringan hewan, mendeskripsikan apa saja macamnya, mendeskripsikan struktur dan fungsinya. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan. Ada berbagai macam jaringan yang membentuk tubuh hewan vertebrata. Berikut uraiannya. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan yang terakhir yaitu jaringan pengikat. Jaringan epitel adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. Berikut adalah sifat-sifat dari jaringan epitel. Berdasarkan bentuknya, ada berbagai macam jaringan epitel, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan struktur selnya, jaringan otot dibedakan menjadi otot polos. Otot polos mempunyai ciri-ciri bentuk sel seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujungnya meruncing. Otot lurik mempunyai ciri-ciri bentuk sel silindris atau serabut panjang. Otot jantung mempunyai bentuk atau ciri-ciri sel silindris atau serabut pendek. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Neuron berfungsi merespon perubahan lingkungan dan membawa impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya. Setiap neuron terdiri atas badan sel saraf dengan inti sel di tengahnya dan percabangan sel saraf yang dibentuk oleh juluran sitoplasma pada badan sel saraf. Percabangan sel saraf yang relatif pendek disebut dendrit, dan cabang yang panjang disebut akson atau neurit. Jaringan pengikat berfungsi melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan pengikat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan sejati. Jaringan sejati ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Jaringan pengikat longgar mempunyai susunan serat-serat yang longgar. Matriksnya berupa cairan lendir atau mukus. Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Jaringan yang termasuk pengikat longgar antara lain jaringan mukosa, jaringan areolar, dan jaringan lemak atau adiposa dan jaringan retikuler. Selanjutnya ada jaringan pengikat padat. Jaringan ini mempunyai struktur serat-serat terutama kolagen yang padat dan bersifat tidak elastis. Jaringan pengikat padat dibedakan menjadi jaringan pengikat padat teratur dan jaringan pengikat padat tidak teratur. Jaringan pengikat padat teratur misalnya pada tendon atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot, ligamen atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, dan apeneurosis atau urat otot yang berbentuk lebar dan pipi. Jaringan ikat padat tidak teratur berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar yang kuat dan terdapat pada selaput pembungkus atau penyekat dermis kulit
periosteum, perikondrium, dan kapsul pembungkus organ seperti hati dan testis. Selanjutnya ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair tersusun dari sel-sel yang berada di dalam suatu matriks berupa cairan, meliputi jaringan darah dan limpa atau getah bening. Yang terakhir yaitu jaringan ikat penyokong. Jaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan tulang rawan dan yang kedua yaitu jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan. Jaringan ini berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Dan yang terakhir yaitu jaringan tulang keras. Jaringan ini tersusun oleh sel-sel tulang yang disebut osteosit. Matriksnya padat dan banyak terjadi pengapuran. Proses pengapuran ini disebut klasifikasi. Jaringan tulang ini banyak terdapat di dalam tubuh menyusun rangka. Fungsinya untuk melindungi organ-organ tubuh dalam yang lemah dan mengikat otot-otot. Sekian materi dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.